Ekonomi Indonesia adalah kisah panjang tentang eksperimen ideologi, pertumbuhan spektakuler, krisis besar, pemulihan, dan ambisi modernisasi. Dari masa Soekarno dengan mimpi berdikari, hingga Jokowi dengan megaproyek infrastruktur dan hilirisasi industri, perjalanan ini memperlihatkan bagaimana sebuah negara berkembang berulang kali diuji oleh inflasi ekstrem, krisis moneter, konflik sosial, bencana alam, hingga pandemi global. Setiap presiden mewarisi ekonomi yang rapuh dan meninggalkan tantangan baru. Soekarno meninggalkan inflasi 3 digit, Soeharto mewariskan korupsi dan krisis moneter, Habibie meletakkan demokrasi di atas luka ekonomi, Gus Dur menghadirkan kebebasan tapi gagal stabil, Megawati menjaga stabilitas namun lambat, SBY menikmati era komoditas tapi tanpa fondasi kuat, sementara Jokowi membangun beton, baja, dan mimpi hilirisasi dengan harga utang yang membengkak. Narasi berikut adalah catatan perjalanan 7 dekade ekonomi Indonesia. Ketika Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka pada 1945, ekonomi nyaris tidak memiliki fondasi. Presiden Soekarno mencoba membangun dengan ideologi, bukan kalkulasi pasar. Dengan jargon berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ia menasionalisasi perusahaan Belanda, menarik garis tegas terhadap modal asing, dan menempatkan negara sebagai pengendali penuh lewat ekonomi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Namun, ideologi tidak bisa mengisi perut rakyat. Inflasi melonjak gila-gilaan, harga barang naik berlipat, nilai rupiah jatuh bebas. Pada 1965, inflasi mencapai 60-50%, salah satu yang tertinggi di dunia. Pangan langka, rakyat antre minyak goreng, dan uang kertas kehilangan arti. Politik makin memperburuk situasi. Konfrontasi dengan Malaysia, proyek mercusuar, hingga konflik bersenjata domestik, PRRI Permesta menggerus kas negara. Bencana kekeringan memperburuk krisis pangan. Di tengah hiperinflasi dan kegagalan ekonomi, Soekarno digulingkan lewat Super Smart Namam, membuka jalan bagi Soeharto. Ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno, ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Inflasi menembus 50%, pangan langka, dan utang luar negeri menumpuk. Bersama teknokrat mafia Berkeley, Soeharto memulihkan kepercayaan internasional dengan membuka kembali hubungan dengan IMF, Bank Dunia, dan konsorsium donor IGE. Inflasi berhasil ditekan, bantuan asing masuk, dan stabilitas tercapai, modal utama legitimasi Orde Baru. Pada 1970-1980-an, pendapatan negara ditopang booming minyak. Dana ini membiayai pembangunan desa, sekolah, serta program transmigrasi. Revolusi Hijau membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada 1994. Namun, saat harga minyak jatuh, pendapatan negara terguncang, memaksa pemerintah mengalihkan fokus ke industrialisasi dan ekspor non-migas. Paket deregulasi akhir 1980-an mendorong investasi asing dan pertumbuhan manufaktur. Ekonomi melesat rata-rata 7% per tahun, kelas menengah urban berkembang, dan Indonesia dipuji sebagai Asian Tiger in the making. Namun, pertumbuhan ini ditopang utang luar negeri dan ekonomi kroni, dengan segelintir konglomerat dan keluarga cendana menguasai sektor strategis. Kemiskinan turun drastis dari 40% 1970-an ke sekitar 11% 1990-an, tetapi ketimpangan melebar. Soeharto menekan oposisi, mengontrol media, dan menjadikan Golkar mesin kekuasaan. Ekonomi tumbuh, tetapi demokrasi mati suri. Sistem patronas, KKN semakin mengakar, membuat fondasi ekonomi rapuh. Era ini dilanda bencana besar, letusan Galunggung 1992, tsunami Flores 1992, hingga kebakaran hutan 1997 yang menimbulkan kabut asap regional. Bencana ini menyingkap lemahnya kesiapan negara di balik angka pertumbuhan. Krisis Asia 7, keruntuhan sistem. Krisis finansial Asia menghantam Indonesia paling parah. Rupiah terjun bebas dari 2.300 ke 12.000 per dolar. Keterikatan dan kemiskinan melonjak. Perbankan lumpuh, kerusuhan sosial, dan legitimasi Soeharto ambruk. IMF masuk ke small, tetapi langkah ini justru mempercepat delegitimasi Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto meninggalkan paradoks. Ia berhasil menurunkan kemiskinan, membangun infrastruktur dasar, dan membawa pertumbuhan stabil selama 3 dekade. Namun ketergantungan pada utang, korupsi sistematis, dan ketidakadilan struktural meledak menjadi krisis besar. Orde Baru membuktikan bahwa pertumbuhan tinggi tanpa institusi kuat hanyalah stabilitas semu yang runtuh.
Presiden Habibie naik ke tampuk kekuasaan pada Mei 1998 di saat Indonesia berada dalam krisis paling parah sejak merdeka. Nilai rupiah terjun bebas dari 2.300 ke 11.000 per dolar AS. Perbankan nasional kolaps, kontraksi ekonomi di 11,7%, dan jutaan orang jatuh miskin kembali. Selain krisis ekonomi, Habibie juga mewarisi krisis kepercayaan pada negara. Reformasi 1998 membawa tuntutan besar. Demokratisasi, penegakan hukum, dan pembongkaran sistem KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Masa jabatannya hanya 15 bulan, tetapi langkah-langkah yang ia ambil menjadi pondasi penting bagi Indonesia pasca Orde Baru. Habibie bergerak cepat mengendalikan krisis, stabilisasi rupiah dan inflasi. Inflasi 1998 mencapai 7%, namun berhasil ditekan ke 2% pada 1999. Rupiah menguat ke kisaran 7.000 to 8.000 per dolar. Restrukturisasi perbankan membentuk BPPN, penyihatan perbansional untuk mengambil alih aset macet dan merekapitalisasi bank. Beberapa bank besar ditutup, lainnya digabungkan. Transparansi pasar mengizinkan investor asing memiliki saham mayoritas di perbankan nasional, membuka jalan bagi restrukturisasi finansial. Reformasi kebijakan ekonomi menghapus sejumlah monopoli Orde Baru, misalnya di sektor cengkeh dan bulog. Meski waktunya singkat, Habibie berhasil mengembalikan kepercayaan IMF dan investor asing, menahan laju keruntuhan, dan membawa Indonesia keluar dari jurang hiperinflasi. Di luar ekonomi, Habibie menjadi arsitek awal reformasi politik Indonesia. Kebebasan pers mencabut kontrol ketat terhadap media. Surat kabar dan majalah baru bermunculan, menciptakan era pers bebas. Reformasi politik mengizinkan multipartai, menghapus duifungsi ABRI, dan menyiapkan pemilu bebas pertama pada 1999. Otonomi daerah meletakkan dasar desentralisasi, memberikan kewenangan lebih besar ke daerah. Reformasi ini mengubah wajah Indonesia secara fundamental dari negara otoriter ke demokrasi terbuka, meski konsekuensinya adalah euforia politik yang kadang tidak terkendali. Habibie menghadapi ujian berat di bidang politik dan sosial. Timur Timur di bawah tekanan internasional, Habibie mengizinkan referendum 1999. Hasilnya, mayoritas rakyat Timur Timur memilih merdeka. Keputusan ini memicu kekerasan, eksodus pengungsi, dan menjadi beban politik bagi Habibie. Konflik horizontal, pecah konflik etnis dan agama di Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh. Ini menunjukkan rapuhnya kohesi sosial pasca Orde Baru. Legitimasi politik, Habibie dianggap transisi dan tidak memiliki basis politik kuat. Dukungan militer melemah, sementara oposisi menuntut lebih banyak perubahan. Gempa Ambon 1999 memperburuk konflik Maluku. Krisis pangan di beberapa daerah akibat lemahnya distribusi pasca krisis 1997. Kebijakan terkenal, pembentukan BPPN dan restrukturisasi perbankan. Otonomi daerah dan penghapusan kontrol media. Keputusan referendum. Timur Timur meski kontroversial. Kelemahan masa jabatan terlalu singkat untuk konsolidasi. Keputusan Timur Timur melemahkan legitimasi politik. Reformasi terlalu cepat menciptakan instabilitas baru. Konflik horizontal, ketidakpastian investor, dan fragmentasi politik. Meski hanya menjabat 11 bulan, Habibie meninggalkan jejak besar. Ekonomi berhasil meredam krisis, menstabilkan rupiah, dan memperkenalkan transparansi sektor finansial. Politik membuka jalan demokrasi, pers bebas, dan pemilu multipartai. Sosial memperkenalkan otonomi daerah, meski juga memicu risiko disintegrasi. Banyak yang menyebut Habibie sebagai presiden singkat dengan dampak panjang. Tanpa kepemimpinannya di masa krisis, transisi Indonesia ke demokrasi mungkin akan jauh lebih berdarah dan berlarut-larut. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur naik menjadi presiden pada Oktober 1999 melalui sidang umum MPR, menggantikan B.J. Habibie yang masa transisinya singkat. Pemilihan Gus Dur mencerminkan suasana politik baru, demokratis, penuh kompromi dan cair. Namun, ia mewarisi ekonomi pasca krisis 1997 yang masih rapuh. Meski inflasi turun tajam dari masa Habibie, sektor perbankan masih sakit, utang luar negeri menumpuk, dan investor asing menahan diri. Indonesia baru saja menggelar pemilu bebas pertama, tetapi institusi demokrasi masih lemah dan konflik horizontal mulai merebak. Gus Dur bukan ekonom teknokrat. Ia lebih dikenal sebagai tokoh kultural dan pluralis. Di bidang ekonomi, ia melanjutkan kebijakan pemulihan pasca Habibie, tetapi tanpa gebrakan signifikan. Perbankan, restrukturisasi perbankan diteruskan melalui BPPN. Meski belum tuntas, anggaran dan fiskal, pemerintah mulai merintis pengelolaan fiskal lebih transparan,
namun defisit masih tinggi. BUMN, ada wacana reformasi dan ganti, tetapi realisasi minim karena konflik politik. Pertumbuhan ekonomi, PDB hanya tumbuh sekitar 3-4%, terlalu rendah untuk menyerap pengangguran pasca krisis. Kebijakan ekonominya sering dianggap reaktif, tidak memiliki visi jangka panjang. Fokusnya lebih ke konsolidasi politik dan kebebasan sipil daripada strategi makroekonomi. Justru di bidang sosial politik, Gus Dur memberi perubahan besar, penghapusan Departemen Penerangan, membuka jalan bagi pers yang benar-benar bebas, otonomi daerah, memperkuat desentralisasi, memberi wewenang lebih luas ke daerah, pluralisme dan toleransi. Gus Dur mengakui kembali hak-hak etnis Tionghoa, mencabut larangan perayaan Imlek di ruang publik, dan memperkuat prinsip kebinekaan. Langkah-langkah ini memperluas demokratisasi, tetapi juga melemahkan kontrol pusat, membuat konflik daerah lebih sulit dikelola. Tantangan sosial, konflik horizontal. Era Gus Dur ditandai oleh meledaknya konflik etnis dan agama. Maluku dan Maluku Utara, perang saudara antaragama menewaskan ribuan orang. Poso, Sulawesi Tengah, konflik sektarian yang berulang. Aceh, meningkatnya gerakan separatis GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kalimantan Barat dan Tengah, konflik etnis antara Dayak dan Madura. Konflik-konflik ini menunjukkan rapuhnya kohesi sosial setelah 3 dekade represi Orde Baru dilepas. Gus Dur dikenal independen, sering membuat keputusan tanpa koordinasi, bahkan mengejutkan para elit politik. Hal ini memicu ketegangan dengan DPR, MPR, dan partai-partai besar. Kasus paling mencolok adalah Bulo Gate dan Brunei Gate, skandal keuangan yang dijadikan alasan DPR untuk mengajukan pemakzulan. Meskipun tuduhan itu masih diperdebatkan, ketidakmampuan Gus Dur menjaga hubungan politik membuat pemerintahannya rapuh. Pada Juli 2001, MPR resmi mencabut mandatnya dan mengangkat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Konflik sosial menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi di Maluku, Aceh, dan Poso. Gempa dan letusan gunung kecil terjadi di beberapa daerah meski tidak sebesar era lain. Bencana ekonomi berupa minimnya investasi asing bisa dibilang bencana sunyi yang memperlambat pemulihan. Gus Dur sering disebut sebagai bapak demokrasi kultural. Ia membuka ruang kebebasan sipil dan memperkuat pluralisme, hal yang sangat krusial dalam transisi pasca Orde Baru. Namun dari sisi ekonomi, ia dianggap tidak memberi terobosan besar pemulihan tetap berjalan, tetapi lambat dan penuh ketidakpastian. Warisan terbesarnya bukan angka pertumbuhan makroekonomi, melainkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan toleransi yang menjadi dasar bagi Indonesia modern. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima Indonesia pada Juli 2001 setelah pemakzulan Abdurrahman Wahid. Situasi politik masih bergejolak, ekonomi rapuh pasca krisis 1997, dan rakyat menaruh ekspektasi tinggi pada putri proklamator. Megawati dikenal sebagai pemimpin yang tenang, lebih mengutamakan stabilitas daripada gebrakan, dan ini mewarnai seluruh masa pemerintahannya. Ekonomi pada masa Megawati mulai menunjukkan tanda pemulihan, meski belum optimal. Pertumbuhan ekonomi, PDB tumbuh rata-rata 3,5%, relatif lebih stabil dibanding masa Gus Dur, tetapi masih rendah untuk menyerap pengangguran pasca krisis. Privatisasi BUMN, beberapa BUMN dijual untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan yang kontroversial namun dianggap perlu untuk menjaga APBN. Pengendalian inflasi, inflasi relatif terkendali di kisaran 6%. Reformasi fiskal. Pemerintah memperbaiki penerimaan pajak dan efisiensi belanja meski belum signifikan. Hubungan IMF yang masih berada di bawah wajan IMF, sehingga banyak kebijakan ekonomi mengikuti paket reformasi yang disyaratkan. Secara umum, era Megawati adalah periode konsolidasi fiskal, bukan inovasi ekonomi. Fokus utama adalah menjaga stabilitas makro setelah guncangan bertahun-tahun. Megawati dikenal tidak banyak bicara, tetapi kebijakan politiknya cukup berpengaruh. Otonomi daerah, melanjutkan desentralisasi yang dimulai Habibie dan Gus Dur, meski implementasinya masih penuh masalah. Pemberantasan terorisme. Setelah bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, pemerintah membentuk Densus 88 dan memperkuat kerjasama internasional melawan terorisme. Megawati menekankan kedaulatan negara, termasuk mempertahankan integritas NKRI di tengah ancaman separatisme di Aceh dan Papua, pengangguran tinggi. Krisis 1997 masih menyisakan dampak, dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan, equivalsi pekerjaan 15-16% dari VT. Limpayan,
ekonomi stabil, manfaat pemulihan lebih banyak dirasakan kelas menengah kota, sementara desa tertinggal. Bom Bali 2002, tragedi terorisme terbesar di Asia Tenggara mengguncang pariwisata nasional, terutama Bali. Devisa pariwisata anjlok, hotel dan restoran banyak yang gulung tikar. Konflik Aceh dan Papua, pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh pada 2003 untuk melawan GEM, tetapi pendekatan militer dikritik keras oleh aktivis HAM. Kebijakan terkenal privatisasi BUMN untuk penyelamatan fiskal. Pembentukan Densus Labam pasca bom Bali. Konsistensi menjaga stabilitas makroekonomi, kelemahan kurang inovatif dalam kebijakan ekonomi. Pertumbuhan terlalu lambat, tidak cukup untuk mengurangi pengangguran. Pendekatan keras di Aceh dan Papua memperburuk citra HAM. Dipersepsikan sebagai pemimpin pasif, lebih banyak penjaga stabilitas. Bagian terbagis, Wazamza Sabgolis Debagoros, Stuisilis. Sperdarn Tawais Disha keluar dari Britik Pasaherto, reduce mas tebastilan ekonomi, dan menyiapkan panggung bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di era berikutnya. Namun, stabilitas itu datang dengan biaya, kurangnya terobosan ekonomi, pengangguran yang tetap tinggi, dan pendekatan keras terhadap konflik daerah. Meski begitu, pemerintahannya sering dilihat sebagai jembatan penting dari reformasi menuju konsolidasi. SBY dikenal sebagai presiden yang menjaga stabilitas makroekonomi. Ada beberapa pilar kebijakan ekonomi di era ini. 1. Reformasi fiskal dan subsidi. SBY berani menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi, langkah yang sering tidak populer. Untuk meredam dampak, ia meluncurkan bantuan langsung tunai BLT. Pertama kalinya Indonesia menerapkan transfer tunai berskala nasional. Rasio utang terhadap PDB berhasil diturunkan dari sekitar 57% menjadi sekitar 24% 2016. 2. Pertumbuhan dan investasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun, salah satu yang terstabil di kawasan Asia. Investasi asing meningkat seiring dengan stabilitas politik dan kepercayaan internasional yang membaik. Sektor komoditas, batubara, sawit, karet menjadi motor ekspor, didorong oleh booming harga komoditas global. Di krisis global 2004, Indonesia sempat terdampak, tapi tetap tumbuh positif, 6% pada 2008, 4,6% pada 2009. Paket stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang hati-hati membuat Indonesia relatif tahan dibanding negara lain. 4. Infrastruktur dan regulasi. Pembangunan infrastruktur masih lambat dibanding era Jokowi, tetapi mulai ada fokus pada listrik, jalan, dan pelabuhan. Kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MPTII, diluncurkan pada 2011 untuk mendorong koridor ekonomi regional. Tsunami Aceh 2004. Bencana yang membuka pintu perdamaian. Hanya 2 bulan setelah SBY dilantik, tsunami Aceh meluluh lantakkan wilayah pesisir barat Sumatera. Lebih dari 20.000 jiwa tewas, ratusan ribu mengungsi, dan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar. Pemerintah SBY merespons dengan membentuk BR Aceh Nias, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, lembaga khusus untuk mengelola bantuan internasional dan rekonstruksi. Tsunami juga mengubah dinamika politik. Konflik bersenjata antara pemerintah dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang sudah berlangsung 30 tahun, mendapat momentum baru untuk mencari jalan damai. Perjanjian Helsinki II, akhir dari konflik Aceh, tragedi tsunami menjadi katalis penting menuju perdamaian. Pemerintah SBY melalui Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, membuka negosiasi dengan GAM di bawah mediasi Martti Ahtisaari di Helsinki, Finlandia. Isi perjanjian, GAM sepakat menyerahkan senjata, sementara pemerintah memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk hak membentuk partai lokal. Dampak ekonomi. Aceh mulai menerima dana otonomi khusus, pembangunan kembali infrastruktur berjalan, dan iklim investasi perlahan pulih. Dampak sosial, kekerasan menurun drastis, pengungsi kembali, dan Aceh bertransformasi dari daerah konflik menjadi bagian integral NKRI. Perjanjian Helsinki menjadi salah satu pencapaian politik terbesar SBY sekaligus memberi dampak positif bagi iklim ekonomi nasional. Era Susilo Bambang Yudhoyono terbagi dalam 2 periode, 2004-2005 dan 2005-2016. Masing-masing menghadapi tantangan berbeda, dengan korupsi sebagai benang merah yang konsisten. Periode pertama 2004-2009. Stabilitas awal, tsunami, dan krisis global. 1. Pemulihan pasca krisis 1998. Ekonomi masih rapuh, sektor perbankan baru pulih, dan angka kemiskinan cukup tinggi.
2. Subsidi BBM, harga minyak dunia melonjak, membebani APBN. SBY berani menaikkan harga BBM, lalu meluncurkan BLT, bantuan langsung tunai, sebagai kompensasi. 3. Tsunami Aceh 2004, bencana besar yang menewaskan 20.000 orang, menghancurkan infrastruktur dan menuntut penanganan rekonstruksi masif. 4. Konflik Aceh, diselesaikan dengan perjanjian Helsinki 2005 antara pemerintah RI dan GAM. Ini menjadi pencapaian politik yang juga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. 5. Krisis finansial global 2000 ekonomi Indonesia. Meski sempat melambat, Indonesia tidak jatuh resesi berkat stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang relatif hati-hati. Periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014, pertumbuhan stabil, bayang KPK dan korupsi politik. Tantangan utama 1. Ketergantungan pada komoditas. Pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada ekspor batu bara, sawit, karet, dan tambang lain. Saat harga global jatuh, APBN ikut terguncang. 2. Infrastruktur lambat. Meski meluncurkan MPTI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada 2019, realisasi proyek infrastruktur berjalan lamban. 3. Defisit fiskal. Meski utang menurun secara rasio terhadap PDB, beban subsidi energi tetap tinggi hingga akhir masa jabatan. 4. Politik koalisi SBY harus mengelola koalisi besar yang rentan tarik-menarik kepentingan. Hal ini memperlambat pengambilan keputusan strategis. Isu korupsi periode kedua justru banyak tercoreng kasus besar. Skandal Bank Century dianggap kontroversial dalam penyelamatan bank dengan bailout 6,7 triliun. Kasus Hambalang, proyek olahraga yang melibatkan kader Demokrang, termasuk Anas Urbaningrum. Kasus Wisma Atlet SEA Games melibatkan bendahara Demokrat Muhammad Nazarudin. Maraknya korupsi di DPR dan elit partai koalisi yang membuat citra Partai Demokrat anjlok menjelang akhir periode SBY. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menghadirkan perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Sejak periode pertama, Jokowi dikenal dengan pembangunan infrastruktur masif dan reformasi subsidi, sementara periode keduanya ditandai dengan hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi ekonomi, serta reformasi regulasi melalui Omnibus Law. Selain persoalan ekonomi, pemerintahan Jokowi juga diwarnai oleh krisis identitas dan polarisasi politik, terutama yang mencuat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara itu, periode keduanya sejak 2019 lebih menekankan pada hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi ekonomi, serta reformasi regulasi melalui Omnibus Law. Namun, perjalanan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Krisis identitas, perdebatan tentang agama dan etnis muncul sebagai faktor utama dalam dinamika politik Indonesia. Hal ini menciptakan keterbelahan sosial yang mendalam di masyarakat. Pilkada DKI 2017. Pertarungan politik di Jakarta memunculkan konflik besar yang berimbas pada politik nasional. Polarisasi masyarakat akibat isu sara suku, agama, ras, antar golongan masih terasa hingga periode kedua Jokowi. Dampak pada ekonomi investasi. Ketidakstabilan politik dan ketegangan identitas membuat kepercayaan investor sempat terguncang, serta memperlambat beberapa agenda pembangunan. Pada periode pertama, Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur berskala besar. Jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, bandara, pelabuhan, hingga kereta api dibangun untuk menurunkan biaya logistik. Konsep tol laut juga diperkenalkan guna memperlancar distribusi antar wilayah. Reformasi penting dilakukan dengan pemangkasan subsidi BBM, yang sebelumnya menguras APBN. Dana yang dihemat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jokowi juga meluncurkan paket kebijakan ekonomi serta sistem OSS, Online Single Admission, Indonesia Mempelajari Iklim Investing G. Tantangan besar muncul. Pertumbuhan ekonomi hanya bertahan di kisaran 5%, jauh dari target 7%. Defisit neraca perdagangan membengkak akibat ketergantungan pada impor migas dan ekspor komoditas mentah. Utang infrastruktur melalui BUMN juga menjadi sorotan. Ketimpangan sosial berkurang tetapi masih cukup tinggi. Memasuki periode kedua, Jokowi menggeser fokus ke hilirisasi sumber daya alam. Larangan ekspor nikel mentah diterapkan sejak 2020, mendorong pembangunan smelter dalam negeri. Hilirisasi diarahkan pada industri baterai listrik dan kendaraan listrik agar Indonesia masuk dalam rantai pasok global. Di bidang regulasi, pemerintah meluncurkan Omnibus Law Cipta Kerja 2020 untuk mempermudah investasi dan mengurangi birokrasi. Selain itu, Jokowi juga mendorong ekonomi digital.
dengan dukungan terhadap startup, fintech, dan e-commerce. Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Langkah besar lain adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Proyek ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemindahan ibu kota administratif, tetapi juga simbol transformasi ekonomi menuju pemerataan pembangunan di luar Jawa. Namun, proyek ini juga menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi pembiayaan yang sangat besar, kesiapan infrastruktur dasar, hingga kekhawatiran dampak lingkungan. Namun, periode kedua menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia sempat masuk resesi pada 2020 dengan kontraksi 2,7%. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional dengan stimulus besar-besaran, bantuan sosial, subsidi gaji, dan vaksinasi massal. Selain pandemi, gejolak global akibat perang dagang, krisis energi, dan ketidakpastian geopolitik menekan daya beli masyarakat serta menimbulkan inflasi. Omnibus Law menuai kontroversi dan protes buruh, sementara keberlanjutan hilirisasi masih sangat tergantung global, terutama dari Tiongkok. Sejarah perjalanan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang terus berubah sesuai tantangan zaman. Dari masa awal kemerdekaan hingga era modern, arah kebijakan selalu berputar antara upaya kemandirian, stabilitas, pembangunan, serta keterbukaan pada pasar global. Setiap periode meninggalkan warisan yang berbeda. Ada capaian besar, ada pula beban yang harus ditanggung generasi berikutnya. Tantangan yang dihadapi juga beragam, mulai dari utang dan defisit perdagangan, krisis politik dan identitas, hingga pandemi global dan gejolak geopolitik. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh strategi pembangunan, tetapi juga oleh stabilitas politik, kohesi sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Dengan segala capaian dan hambatannya, perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terus bergerak maju meski jalannya tidak selalu mulus. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata, sehingga cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat benar-benar dapat terwujud.